Di suatu pagi, suasana istana Baghdad begitu ramai. Raja Harun al-Rashid berjalan mondar-mandir di balairung utama. Mukanya serius, alisnya mengerut. "Raja, mengapa berita yang datang kepadaku akhir-akhir ini selalu tentang keluhan rakyat?" Ada yang bilang wakil mereka semakin sombong. Ada yang berkata mereka lebih sibuk dengan jamuan dan pesta daripada mendengarkan rakyat. Menteri utamanya mencoba menenangkan. "Menteri, tuanku, mungkin itu hanya fitnah belaka." Namun Raja menggeleng. "Raja, tidak. Aku sendiri sudah mendengar. Ada wakil yang meminta kuda terbaik dari rakyatnya. Ada yang memaksa rakyat memberi hadiah emas hanya karena ia pejabat. Apa ini yang disebut mewakili rakyat?" Sang menteri terdiam. Ia tahu, memang benar banyak wakil rakyat mulai lupa diri. Tiba-tiba, seorang pengawal masuk terburu-buru. "Pengawal, ampun, tuanku. Ada rakyat kecil yang memohon bicara. Katanya, wakil rakyat di daerahnya memaksa rakyat menyumbang kambing untuk jamuan pribadinya." Raja menepuk dahinya. "Raja, cukup. Tidak bisa dibiarkan. Kalau begini terus, rakyat akan menderita karena orang-orang yang seharusnya membela mereka. Tapi, bagaimana aku harus mengajari mereka?" Menteri terdiam sebentar lalu tersenyum kecil. "Menteri, tuanku, ada satu orang yang selalu berhasil memberi pelajaran tanpa harus menghunus pedang." Raja langsung paham siapa yang dimaksud. "Raja, Abu Nawas." "Menteri, benar. Hanya dia yang bisa menertawakan kesombongan, tapi sekaligus membuka mata orang yang keras kepala." Raja pun memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, jubah agak kusam, sandal kulit yang sudah aus, dan senyum lebar. "Abu Nawas, tuanku memanggil saya. Kalau soal pajak kambing, jangan salahkan saya. Saya cuma tahu makan dagingnya, bukan menarik pajaknya." Raja tertawa, meski masih gusar. "Raja, bukan itu, Abu Nawas. Aku memanggilmu karena ada masalah besar. Para wakil rakyat yang kupilih agar menyuarakan rakyat justru berubah menjadi penguasa kecil. Mereka sombong, meminta fasilitas berlebihan, dan lupa tugasnya. Aku ingin kau mengajari mereka." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Abu Nawas, mengajari orang sombong itu sulit, tuanku. Mereka biasanya hanya tunduk pada sesuatu yang lebih memalukan dari kesombongan mereka sendiri." "Raja, itulah mengapa aku percaya padamu. Buatlah mereka jera, tapi dengan caramu yang jenaka. Aku tak ingin istana dipenuhi tangisan, cukup dipenuhi tawa rakyat." Abu Nawas menunduk hormat. "Abu Nawas, kalau begitu, beri saya 3 hari. Saya akan menyiapkan sekolah khusus untuk para wakil rakyat itu." Hari yang ditentukan pun tiba. Semua wakil rakyat dipanggil ke istana. Mereka datang dengan penuh gaya, pakaian mewah, wewangian mahal, dan langkah angkuh. Namun ketika sampai, mereka tidak disambut raja. Yang menyambut adalah Abu Nawas dengan wajah nakal. "Wakil 1, kenapa bukan raja yang menyambut kami? Kami ini orang penting." "Abu Nawas, benar, kalian orang penting. Itulah mengapa raja menyerahkan kalian padaku. Kalian akan mengikuti ujian istimewa. Kalau lulus, kalian akan makin terhormat. Kalau gagal, ya, kalian akan jadi bahan tertawaan rakyat." Mereka saling pandang, agak kesal, tapi gengsi membuat mereka tak bisa menolak. Di aula besar, Abu Nawas menyiapkan kursi megah berlapis kain emas. Tapi, kursi itu dipasang terbalik, kakinya di atas, dudukannya di bawah. "Abu Nawas, silakan duduk, wahai wakil rakyat. Kursi kehormatan ini hanya untuk orang besar." "Wakil 2, apa kau bercanda?"
Itu kursi terbalik. Abu Nawas, tapi kalian kan luar biasa. Bukankah kalian bisa duduk di mana saja dengan wibawa kalian? Salah satu wakil mencoba, dan bruk, ia jatuh. Rakyat yang diundang menonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, begitulah kalian. Minta dihormati dengan kedudukan, tapi lupa bahwa kedudukan tanpa akal hanya menjatuhkan kalian sendiri. Keesokan harinya, Abu Nawas menyiapkan jamuan besar. Makanan lezat disajikan, tapi setiap orang diberi sendok sepanjang 2 meter. Wakil 3, mana mungkin kami bisa makan dengan ini? Abu Nawas, tentu bisa. Asal kalian tidak serakah. Cobalah saling menyuapi. Awalnya mereka ribut dan marah. Tapi setelah lapar tak tertahankan, mereka mencoba menyuapi satu sama lain. Ternyata berhasil. Abu Nawas, begitulah jabatan. Kalau kalian hanya mementingkan perut sendiri, kalian kelaparan. Tapi kalau kalian memberi makan rakyat, kalian pun akan kenyang bersama. Rakyat yang menonton bersorak gembira. Sebagai ujian terakhir, Abu Nawas membagikan baju dari karung goni. Abu Nawas, pakailah ini, lalu berjalanlah di pasar. Anggaplah kalian sedang mendengar suara rakyat dengan pakaian rakyat. Mereka menolak, tapi Abu Nawas mengancam. Abu Nawas, kalau kalian menolak, aku akan bilang pada raja bahwa kalian hanya suka pakaian emas, bukan suara rakyat. Akhirnya mereka mengenakan baju karung. Anak-anak pasar menertawakan, rakyat mencemooh, tapi juga lebih berani bicara jujur. Abu Nawas, lihatlah, jika kalian pakai pakaian mewah, rakyat segan bicara. Tapi saat kalian sederhana, mereka berani menegur. Itulah tanda kalian bagian dari mereka. Raja yang menonton dari balik tirai akhirnya keluar. Raja, Abu Nawas, kau memang luar biasa. Dengan tawa, kau berhasil mendidik mereka lebih baik daripada 1000 khutbah. Para wakil rakyat menunduk malu. Wakil 1, ampun tuanku, kami telah lupa diri. Mulai sekarang, kami berjanji akan benar-benar mewakili rakyat, bukan menindas mereka. Raja tersenyum puas. Raja, ingatlah selalu, jabatan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Abu Nawas menambahkan dengan cengiran nakal. Abu Nawas, dan kalau kalian lupa, jangan khawatir. Saya siap membuat kursi terbalik lagi untuk kalian. Semua pun tertawa. Di suatu pagi yang cerah, suasana istana Baghdad tampak tenang. Namun, di ruang utama, Raja Harun al-Rashid terlihat gelisah. Ia mondar-mandir sambil mengelus janggutnya. Kenapa wajah Paduka begitu muram? Tanya salah seorang menteri yang gemar menjilat. Raja menghela napas panjang. Aku sudah bosan dengan Abu Nawas. Tiap kali kuberi teka-teki atau masalah sulit, dia selalu punya jawaban. Lebih parahnya lagi, rakyat selalu menertawakan jawaban itu, dan aku ikut jadi bahan cerita jenaka di pasar. Para menteri saling berpandangan. Mereka memang sudah lama iri dengan Abu Nawas. Di mata rakyat, Abu Nawas dianggap cerdas, bijak, dan jenaka, sementara para menteri hanya dianggap tukang cari muka. Maka kesempatan ini adalah emas. Paduka, kata menteri yang paling licik, kalau begitu, mari kita buat pertanyaan yang benar-benar mustahil. Pertanyaan yang tidak ada manusia pun bisa menjawabnya. Ya, sahut menteri lainnya. Kalau Abu Nawas gagal, Paduka bisa menghukumnya dan wibawa kerajaan akan kembali utuh. Raja tersenyum tipis. Baiklah, panggil Abu Nawas ke istana. Aku akan membuatnya menyerah kali ini. Seorang prajurit bergegas memanggil Abu Nawas. Ia datang dengan langkah santai, memakai jubah sederhana,
dan wajah penuh senyum seakan-akan tidak pernah memikirkan masalah. Begitu tiba di hadapan raja, ia menunduk hormat. Salam hormatku untuk Paduka Raja, bayangan Allah di muka bumi, pemimpin bijak yang paling mulia. Cukup, cukup, potong raja dengan kesal. Jangan membujukku dengan rayuanmu, Abu Nawas. Aku punya pertanyaan untukmu. Abu Nawas pura-pura terkejut. Pertanyaan? Oh, aku senang sekali, Paduka. Kalau pertanyaan dari Paduka, pastilah pertanyaan yang menambah ilmu, bukan menambah pusing. Para menteri terkekeh. Tunggu saja, Abu Nawas. Kali ini kau pasti mati kutu. Raja dengan suara lantang berkata, Abu Nawas, katakan padaku, berapa jumlah rambut di kepalaku sekarang? Hening. Semua mata memandang Abu Nawas. Para menteri hampir tak bisa menahan tawa. Namun Abu Nawas dengan tenang menjawab, Paduka Raja, jumlah rambut di kepala Anda sama persis dengan jumlah bulu di ekor keledai kerajaan. Ha! Apa maksudmu? Seru Raja. Sederhana saja, Paduka, jawab Abu Nawas. Kalau Paduka tidak percaya, silakan hitung rambut di kepala Paduka satu persatu, lalu bandingkan dengan ekor keledai. Kalau jumlahnya berbeda, aku akan mengakui kesalahanku. Semua orang di ruangan itu terdiam. Para menteri yang tadinya yakin menang langsung bengong. Bagaimana mungkin raja mau menghitung rambutnya sendiri satu persatu? Akhirnya raja hanya mendengus kesal. Dasar licik kau, Abu Nawas. Raja belum menyerah. Ia mencoba lagi. Kalau begitu, Abu Nawas, mana yang lebih penting, matahari atau bulan? Abu Nawas pura-pura berpikir serius, lalu menjawab dengan wajah polos. Tentu saja bulan, Paduka. Bulan? Kenapa begitu? Karena bulan menerangi kita di malam hari ketika gelap gulita, sedangkan matahari muncul di siang hari, padahal tanpa matahari pun siang tetap terang. Seketika ruang sidang pecah dengan tawa. Bahkan para prajurit penjaga tak bisa menahan senyum. Para menteri garuk-garuk kepala. Raja sendiri menepuk jidat, sadar dirinya lagi-lagi dipermainkan dengan logika jenaka Abu Nawas. Raja mencoba sekali lagi. Abu Nawas, kalau kau benar-benar pintar, bawakan untukku benda yang kalau kupakai, semua orang akan menertawakanku. Tetapi kalau tidak kupakai, aku sendiri yang akan menertawakan diriku. Para menteri saling berbisik. Hah, mustahil ada benda seperti itu. Abu Nawas mengangguk hormat. Baik, Paduka. Beri aku waktu 3 hari. Topi kocak. 3 hari kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa sebuah topi besar. Bentuknya aneh, seperti panji terbalik dengan bulu ayam dan ekor kuda menempel di atasnya. Silakan, Paduka. Cobalah topi ini, kata Abu Nawas. Raja memakainya, dan seketika seluruh ruangan meledak dengan tawa. Raja tampak seperti ayam jantan yang kebingungan. Raja melepasnya dengan kesal. Ini menghina aku. Namun Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Kalau Paduka tidak memakainya, aku pun tetap tertawa, karena aku bisa membayangkan betapa lucunya Paduka jika memakainya. Akhirnya, Raja sendiri ikut tertawa terpingkal-pingkal. Para menteri melongo, tidak menyangka lagi-lagi Abu Nawas berhasil.